Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, damai sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, pada abad yang ke-21 ini, kadang-kadang kalau kita melihat suasana bangsa dan negara ini semakin rumit, semakin membuat pusing kepala. Karena ya baru-baru ini seolah-olah bangsa Indonesia ini sudah hampir kehilangan jati diri, disebabkan karena kebebasan dalam berdemokrasi, sehingga kebebasan itu seolah-olah tak ada batas. Padahal kalau kita melihat negara kita ini adalah dasar negaranya Pancasila. Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskerta. Panca itu adalah 5, sila itu adalah keberadaban, ya, sopan santun. Jadi kita itu sebenarnya mempunyai yaitu aturan-aturan 5 sila, 5 sopan santun, 5 keberadaban untuk berhubungan antar sesama. Tapi sekarang ini sudah seperti kelewatan batas, sehingga seolah-olah penghinaan demi penghinaan satu di antara yang lain bermunculan. Tidak pandang bulu ini seorang pemimpin, tidak pandang bulu ini rakyat biasa menghina pemimpin seenaknya sendiri. Itulah pertanda zaman sudah tua. Terus bagaimana seandainya Indonesia ini, bangsa kita ini tidak memiliki pegangan suatu agama? Terus apa jadinya itu? Tapi biarlah saudara-saudaraku semuanya mengenai hal keberadaan pada era abad ke-21 ini biarlah berjalan sesuai dengan kehendaknya. Yang penting segala sesuatu tindakan manusia itu adalah diawasi oleh hukum. Barang siapa yang melanggar hukum ya harus ditindak seadil-adilnya supaya terjadi ketertiban. Saudara-saudaraku semuanya, mari kita yaitu berpaling ke belakang, menelusuri sejarah demi sejarah, supaya kita mengerti, oh ini sejarahnya leluhur dan nenek moyang kita. Seandainya terjadi suatu konflik atau permasalahan demi permasalahan, kita akan sadar bahwa itu sudah ditanamkan warisan daripada nenek moyang. Namun harapan saya sebagai warga masyarakat Indonesia ini mengajak kepada saudara-saudaraku semuanya, marilah kita berpikir secara jernih, karena semakin ke depan, semakin bertambah abad ke abad, kita ini semakin memiliki kesempurnaan apa yang telah dicita-citakan oleh leluhur kita. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, pada saat ini kita mau membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu berdiri kurang lebih pada abad yang ke-7, abad yang ke-6 sampai abad yang ke-7, itulah kira-kira berdirinya, sehingga sampai abad yang ke-11 kurang lebih. Jadi lama juga perjalanan Kerajaan Sriwijaya. Di manakah letak Sriwijaya itu? Kerajaan Sriwijaya letaknya di Pulau Sumatera, yaitu yang sekarang itu di kota Palembang. Disitulah pernah berdiri sebuah kerajaan yang megah, berjaya. Kekuasaannya atau wilayahnya itu mulai dari Kamboja sampai Thailand Selatan, Semenanjung Malaya atau Semenanjung Malaka, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu semua di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Pada itu masa-masa keemasan Kerajaan Sriwijaya sangatlah luar biasa.
karena di situ dijadikan bandar pelabuhan dagang yang bisa menerima hubungan luar negeri, perdagangan antar negara, antar daerah, semua berkumpul di situ, sehingga kemajuan sangatlah pesat pada waktu itu kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Nah, saudara-saudara sebangsa setanah air, atau saudara-saudaraku semuanya, kerajaan tersebut kenapa sih dinamakan Sriwijaya? Sriwijaya itu artinya Sri adalah bercahaya, itu bahasa Sangsekerta ya. Sri itu artinya bercahaya atau gemilang artinya. Wijaya adalah kemenangan atau kejayaan. Jadi kerajaan Sriwijaya itu kerajaan yang gemilang di dalam kejayaannya. Saudara-saudaraku semuanya, kerajaan Sriwijaya mulai sejak kapan didirikan? Yaitu kurang lebih Kedatuan berdiri pada tahun 600 Masehi sampai tahun 1100 Masehi. Jadi berjalan kurang lebih 500 tahun kerajaan Sriwijaya. Siapa sih yang membuka pertama pemerintahan maupun kerajaan Sriwijaya? Nah, saudara-saudara, mari kita bahas pada saat ini. Yaitu pendiri daripada kerajaan Sriwijaya adalah Raja Srijayanasa. Itu mulai berdiri pada tahun 685 Masehi. Terus raja yang kedua, anak daripada Srijayanasa, yaitu Raja Sri Indrawarman. Itu raja yang kedua, Sri Indrawarman. Terus diteruskan pada tahun yaitu 775, raja yang ketiga, yaitu yang namanya Raja Dharanendra. Nah, pada waktu kerajaan dipegang kekuasaan oleh Dharanendra, raja yang ketiga, itulah mulai kerajaan Sriwijaya meluaskan ya kekuasaannya sampai ke Kamboja, ke Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, itu rajanya adalah Dharanendra. Pada waktu kekuasaan Dharanendra bersamaan juga berdiri kerajaan di Jawa Tengah, yaitu yang disebut Kerajaan Kalingga, yang rajanya adalah Ratu Sima, seorang raja yang paling arif, bijaksana, dan terkenal bersifat adil. Di situ itu berdiri juga. Tapi setelah kerajaan Sriwijaya dipegang oleh Dharanendra, Dharanendra mengerahkan pasukannya untuk menggempur kerajaan Kalingga yang ada di Jawa Tengah. Nah, sehingga kerajaan Kalingga mengalami kekalahan dan mengalami kemunduran pada waktu itu, sampai kerajaan Kalingga bergeser ke pedalaman Jawa Tengah, yaitu sekarang ini ya mungkin petilasannya masih ada di daerah Prambanan, Yogyakarta itu, di atas gunung di sebelah selatan Pasar Prambanan. Itu ada petilasan yang sekarang ini terkenal Kerajaan Boko. Nah, disitulah bergesernya. Saudara-saudaraku semuanya, ternyata pada zaman nenek moyang kita, pada abad yang ke-6 atau abad yang ke-7, di daerah Sumatera pernah mengalami suatu pemerintahan yang sangat pesat hubungannya, yaitu sampai ke luar negeri, sampai ke Jawa Tengah, sampai Jawa Barat, semuanya dikuasainya. Nah, pada umumnya tentang agama yang ada di Sriwijaya adalah yaitu agama Buddha dan agama Hindu. Bahasa yang dipakai adalah Melayu kuno atau Sangsekerta Jawa.
Itu bahasa yang dipakai yang ada di Kerajaan Sriwijaya. Maka wajar hingga sekarang di Palembang yang bahasa aslinya itu hampir mirip-mirip dengan bahasa Jawa. Bahasa aslinya yang dari keturunan Sriwijaya ada mirip-mirip bahasa Jawa. Karena di situ Sangsekerta Jawa ini juga dipakai pada waktu itu. Nah, saudara-saudaraku, pada waktu Dharanendra berkuasa mengalahkan kerajaan Kalingga, sehingga di Jawa Tengah, ya di Jawa Tengah itu didirikan sebagai pemerintahan cabang. Pemerintahan cabang sekarang ini petilasannya ada di, kalau nggak salah ya, penelitian para sejarawan itu ada di Wonosobo. Nah, di situ. Untuk suatu bukti kekuasaan cabangnya ada di Jawa Tengah, yaitu atas berdirinya Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur, dan di situ membentuk yaitu dinasti Sailendra. Dinasti Sailendra. Padahal kerajaan Sailendra itu didirikan oleh kerajaan dari Sima, dari Kalingga. Kenapa di situ diakui yaitu dinasti Sailendra, yang maksudnya dinasti itu yang mempunyai hak untuk berkuasa turun-temurun, karena walaupun Kalingga bergeser ke pedalaman Jawa Tengah, tapi tetap menjadi bawahan daripada kerajaan Sriwijaya. Nah, disitulah sampai timbul pada waktu kerajaan mendirikan Candi Borobudur dan Candi Prambanan itu ada dua dinasti. Ya, satu dinasti Sanjaya, yang satunya dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya membangun Candi Prambanan, dinasti Sailendra membangun Candi Borobudur. Itulah. Terus raja yang keempat adalah Raja Sriwijaya, yaitu Samaratungga. Nah, disitulah kerajaan Samaratungga. Nah, dinasti Sailendra itu ya Samaratungga itu. Dinasti yang ada di Sanjaya ya Sanjaya itu. Sanjaya itu adalah anak daripada atau keturunan daripada kerajaan Kalingga. Nah, itu nanti kita telusuri sejarahnya. Sanjaya itulah yang satu-satunya raja menguasai 3 negara. Nah, Samaratungga berkuasa karena Samaratungga itu sudah tua, ya, sudah tua, tidak mempunyai keturunan. Tidak mempunyai keturunan anak laki-laki, anaknya perempuan yang disebut yaitu Pramudawardhani. Sehingga di situ dipersunting atau dinikahi oleh Wangsa Sanjaya yang bernama Rakai Pikatan. Nah, dari Rakai Pikatan itulah yang berhasil mempersatukan dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Sehingga di situ tidak terima Balaputra Dewa sebagai ahli waris tahta. Dinasti kerajaan yaitu Sailendra dikuasai oleh Rakai Pikatan, sehingga disitulah terjadi perang yang disebut kalau tidak salah perang Bubat. Nah, di situ saudara-saudara, Balaputra Dewa terkalahkan sehingga meninggalkan kekuasaan cabangnya yang ada di Jawa Tengah. Dia kembali ke Sriwijaya Palembang. Dia tetap bertahan berkuasa yang ada di kerajaan Sriwijaya Palembang. Samaratungga, Balaputra Dewa itu raja yang kelima, Samaratungga raja yang keempat. Tuh raja yang keenam pada tahun 988 Masehi digantikan oleh anak dari Balaputra Dewa yaitu Sri Chudamani. Digantikan rajanya oleh Sri Chudamani. Sri Chudamani Warmadewa itu yang menggantikan. Terus raja selanjutnya, raja yang ke-7 pada tahun 1008 Masehi
yaitu digantikan oleh Sri Mara Wijaya Tunggawarman. Raja yang ke-8 yaitu tahun 1025 Masehi, yaitu rajanya Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Yaitu saudara-saudara sebangsa setanah air tentang yaitu kerajaan yang ada di Sriwijaya. Saudara-saudaraku, karena peperangan demi peperangan terus-menerus terjadi, dunia pada masa itu tidak ada tentramnya, yaitu pemakai hukum rimba, siapa yang kuat itulah yang menang. Yaitu pada antara tahun 1025 diserang dari Rajendra Chola I dari Karamandel. Kerajaan Rajendra Chola I dari Karamandel, nah, itulah menyerang Sriwijaya sehingga Sriwijaya mengalami kelumpuhan yang sangat fatal. Setelah Sriwijaya lumpuh, sehingga seterusnya kerajaan Sriwijaya ini selanjutnya, yaitu pada tahun 1183 Sriwijaya di bawah kekuasaan kerajaan Dharmasraya. Dharmasraya itu sekarang ini berada di Padang. Nah, disitulah ceritanya, sehingga setelah muncul kejayaan Dharmasraya, semakin lambat laun Sriwijaya semakin tenggelam, semakin menghilang. Setelah runtuh kerajaan ini, ya, terlupakan oleh sejarah, terlupakan. Untung ada yaitu ahli sejarawan tingkat dunia pada tahun 1918 diketemukan oleh sejarawan dari Perancis, yaitu bernama Guillaume Cades. Itulah yang menemukan daripada penelusuran sejarah ini, sehingga bangsa Indonesia tidak kehilangan jejak daripada sejarah Sriwijaya. Itulah saudara-saudaraku semuanya atas cerita daripada kerajaan Sriwijaya mulai berdiri sampai runtuhnya, akhirnya di bawah kekuasaan kerajaan Dharmasraya, dan setelah itu lambat laun kerajaan Sriwijaya menghilang terus diketemukan pada tahun 1918. Nah, di situ saudara-saudaraku semuanya, setelah kita mendengar dan menyimak daripada sejarah, yaitu nenek moyang kita ternyata secara rumit terus-menerus mengalami suatu, yaitu permasalahan demi permasalahan yang terjadi. Nah, dengan hal ini kita sebagai bangsa generasi, saudara-saudara, mari kita menyimak di dalam sejarah demi sejarah yang baik, yuk kita budayakan supaya menjadi lebih baik. Yang kurang baik kita tinggalkan, yang jelek kita buang jauh-jauh. Karena pada dasarnya sekarang kita sudah memiliki dasar negara Pancasila yang keberadaannya Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tetap satu jua, satu bangsa, satu negara, satu bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.